Kripto dan saham itu memiliki resiko yang tinggi dan digolongkan ke dalam aset beresiko tinggi. Beda dengan emas dan lahan dan obligasi yang dikategorikan sebagai aset beresiko rendah. Hai guys, kembali bersama saya Sansen Chandra, founder dan CEO dari Iwan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Optimism Coin dan Waves Coin. Bagaimana penilaian pasar terhadap dua koin ini dan seberapa besar minat market terhadap dua koin ini, oke? Namun sebelumnya saya akan bahas dulu tentang minat market, oke? Jadi sebuah aset, baik itu saham, baik itu kripto ataupun aset lain dalam bentuk emas atau lahan apapun itu, harga aset tersebut bergantung kepada minat pasar, minat market, oke? Karena selama sebuah aset masih memiliki minat yang tinggi dari market, maka aset tersebut memiliki nilai, dan semakin tinggi minat pasar, maka semakin tinggi juga harga aset tersebut, oke? Dan sebaliknya, ketika sebuah aset sudah tidak ada peminatnya, maka aset tersebut akan semakin turun dan semakin tidak bernilai. Kita akan buktikan dari satu perusahaan yang namanya Nokia, oke? Nah, seberapa banyak dari Anda yang dulu menggunakan handphone Nokia, oke? Di saat Nokia masih berjaya, di saat itu kita tetap memilih menggunakan Nokia biarpun ada Samsung, Sony Ericsson, Sagem, dan handphone lainnya, oke? Karena apa? Karena lagi tren, oke? Di saat itu Nokia menduduki tren paling tinggi di dunia ponsel. Nah, namun Nokia selama beberapa tahun di puncak kejayaannya lengah. Dia tidak melakukan inovasi. Sementara pesaing-pesaingnya seperti Samsung, seperti Sony Ericsson melakukan inovasi terus. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Nokia itu jatuh. Oke? Sudah berapa tahun kejatuhan Nokia? Nah, kejatuhan Nokia itu sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Dan sampai sekarang bisa bangkit nggak? Susah. Karena apa? Minatnya sudah nggak ada. Nah, makanya oleh karena itu, sebuah aset, baik itu saham, baik itu koin, kripto, baik itu lahan, ataupun emas, apapun itu, bergantung kepada minat market, oke? Jadi kalau minat market masih ada, maka aset itu masih bernilai. Nah, oleh karena itu, maka si developer, pemilik produk, pengembang, harus bisa terus meningkatkan minat pasar. Gimana caranya? Ya, dengan utilitas yang jelas, project yang jelas, inovasi, kelangkaan, oke? Nah, jadi tugas developer adalah bagaimana cara menaikkan minat market terhadap produknya, terhadap tokennya, terhadap koinnya. Oke, jadi kembali lagi di sini kita belajar bahwasanya kripto dan saham itu beda dengan emas, lahan, obligasi. Karena apa? Kripto dan saham itu memiliki resiko yang tinggi dan digolongkan ke dalam aset beresiko tinggi. Beda dengan emas dan lahan dan obligasi yang dikategorikan sebagai aset beresiko rendah. Oleh karena itu, jika sebuah aset kripto minatnya sudah kurang karena tidak ada inovasi, tidak ada project jelas ke depannya, tidak ada utilitas jelas, maka koin tersebut itu buat masa depan tuh sangat bahaya. Karena apa? Karena koin-koin di kripto bukan cuma dia. Ada puluhan ribu koin yang kita bisa pilih yang jauh lebih bagus dari dia sendiri gitu loh, dari dia token tersebut gitu loh. Makanya kenapa hati-hati dengan koin kecil saat ini, karena banyak pilihan koin-koin lainnya yang jauh lebih bagus daripada koin tersebut. Dan sekarang ini bisa dibilang hampir seminggu itu KuCoin listing koin baru tuh lebih dari 2, nggak kalah dari smartphone. Ya kan, kalau smartphone tiap minggu ada keluar tipe baru, koin juga sama. Sekarang tuh koin udah lebih dari 10.000 jenis. Oke, pilihannya banyak. Dan sekarang ini koin-koin baru tuh semakin baru semakin bagus utilitas dan projectnya. Oke, jadi inilah alasan kenapa saya sering pada Anda hati-hati dengan koin kecil. Oke, kalau dulu kita simpan emas didiamin oke, tapi kalau kripto dan saham ini nggak bisa dibiarkan disimpan lama kalau memang koin tersebut developernya tidak mengembangkan, tidak melakukan inovasi terhadap project dan utilitasnya. Nah, oleh karena itu hati-hati dengan
koin kecil yang tidak memiliki utilitas jelas, tidak memiliki project yang jelas. Oke, nah kemarin saya juga baru di-sharing oleh salah satu teman kita di komen kita ya kan, seperti salah satunya contohnya adalah saham Bumi. Nah sampai sekarang saham Bumi udah lebih dari 7 tahun nggak naik-naik gitu loh, karena apa? Peminatnya udah nggak ada. Oke, nah itu aja yang saya jelaskan secara singkat. Nah sekarang kita akan bahas tentang OP Coin, Optimism Coin, oke, atau OP Coin. Nah, airdrop crypto OP Coin dari jaringan Optimism atau OPUSD baru-baru ini sedang populer. Bahkan beberapa investor mengatakan itu terlalu populer dengan hype yang tinggi, yang akhirnya mengarah ke beberapa masalah besar bagi pengembang pada hari pertama. Nah, harga token sekarang sedang jatuh. Namun, saat masalah jaringan sedang diperbaiki, para investor menggunakan kesempatan ini untuk membeli OP Coin dengan harga diskon, harga yang jatuh tersebut. Nah, jaringan layer 2 menjadi komponen kunci dari atau dalam ekosistem blockchain ya. Karena jaringan blockchain utama seperti Ethereum, Solana, Cardano ada dan lainnya terus membangun, meningkatkan, menambahkan pengguna aktif mereka. Oleh karena itu, mereka juga harus mengembangkan jaringan untuk kebutuhan skala yang besar. Oke, nah kesulitan dialami beberapa jaringan utama ini untuk memproses volume transaksi yang lebih tinggi, terutama Ethereum. Ethereum dengan mekanismenya yang sekarang hanya sanggup menampung 100 transaksi per detik, beda jauh dengan jaringan yang lain. Nah, tentunya untuk jaringan dengan ratusan ribu pengguna, apalagi ntar kalau sudah jutaan, mekanisme ini jelas kurang. Oke, jadi jaringan layer 2 berada di atas jaringan utama dan memungkinkan pengguna untuk memindahkan transaksi ke sidechain dengan skala yang lebih tinggi. Dan OP Coin adalah salah satu layer 2 tersebut, dibangun khusus untuk meningkatkan kinerja Ethereum. Pengguna dapat membawa aset mereka ke OP melalui jembatan jaringan sendiri untuk menghindari biaya transaksi yang mahal dan juga kecepatan yang lambat. Oke, terutama di dalam bertransaksi di Ethereum. Nah, jadi pengguna ini kemudian memiliki lusinan dApps di OP untuk digunakan sebelum menjembatani mereka ke banyak jaringan blockchain lainnya. Namun baru-baru ini pengembang OP Coin telah mencari cara baru untuk menumbuhkan ekosistem. Salah satunya adalah melalui model governance yang lagi populer, yang makin populer, oke? Di mana pengembang membantu pemegang token dalam memutuskan dan mengembangkan masa depan protokol. Pemegang token ini bisa mempengaruhi keputusan terkait proyek, seperti mengusulkan atau memutuskan fitur baru, bahkan bisa juga mengubah sistem yang ada di token tersebut. Oke? Jadi ketika fitur tata kelola ini diluncurkan, muncul beberapa masalah yang mengakibatkan rasa sakit pada pengembang. Jadi crypto OP atau OP Coin ini adalah token baru dari Optimism, jaringan Optimism, dibangun untuk memperkenalkan model governance yang menjadi dasar token mereka. Oke, dengan memegang token OP, seseorang dapat memilih proposal komunitas untuk membangun jaringannya sendiri di masa depan. Awal hari ini, pengembang menyelenggarakan airdrop agar bisa didapatkan oleh para holder. Namun hal tersebut menimbulkan beberapa masalah. Pengguna Optimism awal dan transaktor aktif Ethereum yang sekitar 250.000 dari mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop OP pertama dari jaringan. Banyak dari pengguna ini menerima OP atas tawaran itu dan bergegas untuk mengambil kripto OP mereka segera setelah tersedia. Sayangnya, ini menyebabkan beberapa sakit kepala bagi tim pengembang yang melihat kinerja jaringan sangat menurun dari masuknya transaksi yang besar tersebut. Nah, beberapa jam telah dihabiskan untuk mencoba memperbaiki masalah, tetapi OP masih terus jatuh, turun 70% sejak masalah kinerja pecah. Nah, sementara harga turun, investor tampaknya mengambil kesempatan untuk membeli OP Coin dengan harga diskon. Oke, token OP senilai lebih dari 560 juta dolar bertukar tangan pada hari pertama perdagangan ini. Sebagian besar melalui transaksi di Binance dan sebagian lagi di Huobi Global. Oke, jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya OP Optimism Coin ini memiliki minat yang cukup besar. Karena pada hari pertama aja sudah terjadi 560 juta US dollar bertukar tangan gitu loh. Ya, jadi kita bisa menilai bahwasanya OP Coin ini mendapat penilaian yang bagus dari market, juga minatnya cukup besar. Oke, nah tinggal kita melihat bagaimana
OP Coin ini bisa terus melanjutkan projectnya hingga benar-benar 100% sempurna, 100% jadi gitu loh. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke Crypto Wave. Oke, nah Crypto Wave sebagai pemimpin dalam 100 project crypto teratas mengalami kenaikan lebih dari 50%, terutama dalam seminggu ini ya. Nah, kenaikan ini sebagai hasil dari rencana perubahan haluan yang kuat yang diajukan oleh pendiri jaringan. Nah, saat pengembang ingin mengubah ekosistem Wave, investor kripto mengawasi harga yang sedang booming ini. Belum lama ini harga Wave berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Pada akhir Maret, koin diperdagangkan lebih dari $60. Namun, sejak itu segalanya menjadi menurun. Penurunan tajam di awal April ditambah dengan penurunan stabil sejak itu telah memungkinkan koin turun di bawah $10. Jadi sebagian besar volatilitas ini berkat katalis bearish di sekitar waktu penurunan awal yang tajam. Banyak investor berbalik melawan Wave saat mencapai titik tertinggi sepanjang masa, menuduh jaringan Wave sebagai skema Ponzi. Oke, nah, para pencela mengatakan bahwa pengembang secara artifisial memompa harga koin dengan membeli kembali crypto Wave secara diam-diam. Buyback ya, jadi di market buyback. Entah bagaimana cara para pencela ini bisa menunjukkan rumus skema Ponzi tersebut. Oke, jadi sementara Wave meyakinkan pemegangnya bahwa pengembangnya bertindak dengan itikat baik dan bahwa volatilitas disebabkan oleh the paging stablecoin. Jadi tuduhan skema Ponzi ini efektif mengganggu ekosistem crypto Wave. Dan untuk memerangi volatilitas, pengembang Wave telah menyusun rencana kebangkitan dan sejauh ini tampaknya membuahkan hasil, di mana koin naik lebih dari 50% dalam seminggu ini. Tim pengembang Wave mempublikasikan rencananya untuk jaringan pada tanggal 27 Mei kemarin melalui blog resmi Wave yang berjudul Rencana Kebangkitan DeFi Wave. Posting tersebut menunjukkan langkah-langkah yang akan diambil tim untuk menarik pengguna kembali ke platform DeFi Waves. Nah, aspek pertama dari rencana tersebut adalah memasang kembali stablecoin Neutrino USD yaitu USDN pada $1. Proposal ini sudah ada setelah pemungutan suara komunitas yang sukses dan sangat membantu untuk memperbaiki Neutrino yang sekarang diperdagangkan tepat di bawah $1. Jadi USDN ini, Neutrino ini adalah stablecoinnya Wave dan mereka mengalami hal yang sama dengan Luna. Bahkan mereka alami duluan. Oke, mereka alami duluan di awal April mereka koin stablecoinnya mereka ini USDN ini mengalami depaging. Jadi turun di bawah $1. Yang paling menarik bagi investor adalah fase kedua dari rencana ini, yang rencananya akan diluncurkan sekarang. Langkah selanjutnya ini termasuk mengunci aset, memberi insentif untuk mengintai dan memecah dompetnya paus untuk membebaskan likuiditas. Tentu saja rencana ini bergantung pada proposal yang melewati voting komunitas terlebih dahulu. Saat investor menunggu untuk melihat apa yang akan berlalu dan apa yang akan tidak, mereka tampaknya senang dengan upaya perubahan haluan Wave ini, oke? Nah, jadi bisa dibilang Wave yang duluan mengalami masalah depaging stablecoin-nya, baru setelah itu Luna. Namun tampaknya Wave yang berhasil untuk mengatasi masalah ini, oke? Jadi makanya jatuhnya Wave dari April itu hingga Mei itu dikarenakan sama seperti Luna, USD stablecoin-nya. Jadi kalau di Wave USDN, kalau di Luna tuh USD. Hanya saja tidak separah Luna, oke? Dan di sini kita bisa melihat kenaikan kemarin yang 100% itu menunjukkan bahwasanya investor mulai percaya kembali kepada Wave. Oke, itulah kekuatan dari minat ya. Jadi dari kepercayaan itu timbul minat yang besar. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya minat itu sangat penting, oke? Dan Wave berhasil menarik minat penggunanya kembali untuk kembali ke jaringannya DeFi Wave. Dan kita bisa melihat bahwasanya kemarin sempat naik lebih dari 50% dan sekarang ikut turun bersama Bitcoin, tapi masih tetap jauh dari harga titik terendah di minggu ini. Oke, itu menunjukkan minat pasar dan kepercayaan market buat Wave ini masih sangat tinggi. Oke, jadi itu aja yang saya ingin sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk sharing ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi ini. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru tentang informasi seperti ini, tentang signal buy, signal sell, tentang
koin yang harus masuk ke dalam watchlist Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih, salam sukses Indonesiaku.